Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Waalaikumsalam Siang warahmatullahi wabarakatuh. ini kita kembali hadir di SDN Studio dalam rangka melanjutkan pembelajaran gramatikal Al-Quran yang akan disampaikan nanti oleh Ustaz Rizal Al-Hasani. Syukur alhamdulillah. Mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berhadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pembahasan kita nanti berjalan dengan lancar. Kemudian lanjut saja kita serahkan kepada Ustaz Rizal Al-Hasani. Kita melanjutkan pembahasan ayat 25 surat Al-Baqarah ya Ustaz. Silakan Ustaz. Oke, syukuran Pak Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anul karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dapat berkumpul di SDN Studio ini dalam rangka membahas ayat-ayat Allah, membahas ayat-ayat Al-Quran, dan ini merupakan petunjuk bagi manusia semuanya. Dan kita bersyukur kita termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah dalam memahami Al-Quran. Dan semoga kita bisa istiqomah dalam menjalani amanah Allah ini. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia agung yang diutus oleh Allah dan telah membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Beliau telah memperagakan kepada kita semuanya bagaimana berakhlak sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang anggota masyarakat, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang mertua, sebagai seorang teman, sebagai seorang guru, dan sebagai seorang pemimpin, dan sebagai seorang pasukan perang. Beliau sudah menunjukkan kepada semuanya karena akhlak beliau adalah Al-Quran. Untuk itu, sebagai bukti cinta kita kepada beliau, kita mencintai juga Al-Quran. Baik, para netizen yang di luar sana, tidak berlama-lama lagi, kita akan langsung membedah ayat per ayat dengan gramatikal Al-Quran. Sebelum kita bedah, kita serahkan kepada Amir kami, Al-Hasani, Pak Herman, untuk membacakan tips latihan Al-Qurannya sendiri. Silakan Pak Herman, tips latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan tips latihan dalam rangka membedah ayat-ayat yang akan disampaikan nanti dalam metode Al-Hasani. 1. Tulis ayat yang akan diterjemahkan dalam buku khusus. 2. Penggal ayat-ayat tersebut sesuai dengan komponen yang ada. 3. Bila terdapat kata kerja, maka uraikan 4 poin, yaitu bentuk, pelaku, akar kata, dan pola. 4. Bila terdapat kata benda, maka uraikan sebagai berikut. Akar kata, bila berawalanmu, uraikan polanya. 5. Bila terdapat huruf bermakna, dan kata ganti, kata tunjuk, dan kata penghubung, jadikanlah kata-kata tersebut menjadi hafalan kita. 6. Uraikan arti kata per kata. 7. Tulis dalam bahasa Indonesia yang baku. Demikian Ustaz. Ya, syukuran Pak Herman ya. Sekarang kita kembali ke ayat yang dibahas. Kemarin kita sudah membahas ayat 25 ya, cuman separuh karena panjang ya. Ya. Nah, coba dibacain ke saya untuk ayat sekarang. Lanjutannya dengan Ustaz ya. Kullama ruziku ya. Ya. Oke, sebentar saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah, coba cek Pak. Kullama ruziku. Kullama ruziku. Ya. Kullama ruziku Minha. minha ya. Ya. Minha. Min samarati. Kullama ruziku minha min samarati. Min samarati rizqan. Min samarati. Rizqan. Samarati Rizqan. Rizqan ya. Qalu ya. Qalu hazal lazi ruzikna. Hazal lazi ya. Ya. Ruzikna min qablu wa utu bihi mutasabihat ya. Bihat ya. Bihan ya. Walahu mutasabihat atau apa? Mutasabihan. Bihat apa? Bihan. Oh ya, mutasabihan. Mutasabihan. Mutasabihan ya. Mutasabihan. Walahum fiha azwajum apa? Azwajum fiha ya. Azwajun mutahharatun wahum fiha khalidun. Khalidun ya. Khalidun ya. Oke, coba cek lagi ya. Kulama ruziku minha kulama min samarati rizqa. Qalu hadzal ladzi Rohnya ini tasdid Ustaz. Mana? Samarati rizqa. Oh, ini masalah idgham ya. Ya. Oke. Ulama ruziku minha min samarati rizqa qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utu sorry. Wa utu wa utu bihi atau bihi mutasyabihan. Walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Oke ya. Khalidun ya. Oke. Sekarang pertama kita tadi tulis ya. Sekarang kita pegang-pegang. Iya. Ulama mungkin ulama itu bisa dua pendapat ya. Ulama itu bisa satu kata, kulu bisa sama mas satu. Tapi biasanya artinya kalau lebih enak itu ulama itu kata ya enak. Iya. Setiap kali. Nah, ini huruf ya. Tapi kan juga bisa bapak setiap apa yang ya. Iya. Huruf setiap apa yang. Setiap apa yang ya. Iya. Nah, surat yang keduanya itu setiap kali. Setiap kali. Ya. Ruziko. Nah, ruzik kita apa itu? Ruziku KKL. Iya. Pasif. Iya, pasifnya. Apa pasif? UI. Ruziku. Pasif. Siapa di pasifan kum? Kum. Akar katanya Pak. Razaka. Polanya fa'ala. Jadi kalau pasif direskikan ya, diberikan rezeki. Mereka diberikan rezeki. Kalau razaku mereka memberikan rezeki, kalau disitu mereka diberikan rezeki.
Minha, min kata benda. Oh sorry, huruf dari ha, a kata padanya ganti, a kata ganti. ya. Ini apa? Kembali ke Ya, dia. surga tadi. Surga tadi ha. Nah, ya. Nah, Belum ya. surga. Di surga tadi ya. Iya. Min huruf dari Iya. samaratin itu kita buah-buahan ya. Kata benda ya, Ustaz? Ya, kata benda. Karena ada tanwin. Iya. Nah, buah-buahan ya. Buah-buahan kata benda kan. Buah-buahan. Nah, jadi setiap kali mereka diberikan rezeki dari di surga tersebut dengan buah-buahan. Rizkon sebagai kata benda sebagai rezeki. Sebagai rezeki. Nah, kata kalau ngelihat Pak Herman ya, kalau kita ke rumah seseorang ya, kalau banyak buah di rumah itu menandakan makmur itu, Pak. Keluarga makmur. Tapi kalau nggak ada buah-buah kan pas-pasan aja kan. Tapi kalau pasti di rumah orang banyak buah-buahan, pasti rumah itu makmur, Pak. Kaya dia. Nah, ini menambahkan sebuah kemewahan. Kalau ada buah-buahan itu lambang semua kemewahan. Ya, logika itu. Kita pergi kemana rumah orang ya, Pak. Kalau ada buah itu biasanya kemewahan itu bagus. Tapi kalau nggak ada buah ya mungkin pas-pasan. Oke. Kemudian kalau apa nih kata KKL. Ya. Siapa pelakunya? Hum karena tadi ya. Waw sukun alif. Akar katanya apa? Qala. Jadi qala fa'ala. Ya apa? Mereka berkata. Mereka berkata. Apa kata mereka? Sebentar saya ambil dulu kayaknya merah nih. Ya merah nih, bisa saya ambil dulu yang baru yang merah. Bentar. Nah, haza apa nih? Kata tunjuk dekat. Ini. Berarti memang buah-buah itu bisa mereka pegang ya. Ini allazi kata penghubung. Yang allazi yang rozikna. Ini apa nih? Sama dengan rozikku itu. Iya, KKL. Ya. Kata KKL pasif. Bedanya cuma pelaku. Ini pelakunya Hub. Itu pelaku anak ya. Kan ini mereka berkata ini. Inilah kami diberikan rezeki. Jadi KKL pasif. Pelakunya nahnu. Akar katanya razaka pola fa'ala. Ya, kami diberikan rezeki. Kami diberikan rezeki. Min kablu huruf dari kablu ini kata benda tetap. Nah, tapi lebih mengacu pada waktu sebelumnya. Ada min kabli, kalau min kabli lebih banyak ke barangnya. Dulu ada barang, kalau ini waktu dulu. Mereka sudah lupa dengan dunia mereka. Jadi mereka cuma tahu waktu dulu pernah ada. Huruf dan utubi. Nah, utu ini kata KKL pasif. Pelakunya siapa? Hum juga. Iya. Hum. Nah, kemudian Ata ya, pola fa'ala aja. Pola fa'ala. Yang dulu dan didatangkan dengannya. Mereka didatangkan dengannya. Didatangkan pada dengan huruf dengan kata ganti. Kata ganti. Ya. Jadi mereka berkata inilah yang diberikan rezeki kepada kami sebelumnya dan didatangkan dengannya mutasabihan. Nah, mutasabihan ini kata benda. Akar katanya apa nih? Tasabah. Tasabaha ya. Tasabaha. Polanya tafa'ala. Pola tafa'ala. Jadi kalau syabaha pola tafa'ala maka orangnya mutasabihan. Jadi ini adalah yang serupa. Di bendanya itu, buah-buahnya itu yang serupa. Benda buah yang serupa. Sahabat tuh apa namanya?
ragu juga bisa, tapi juga ini serupa. Nah, serupa ya, bentuk mirip-mirip. Jadi makanan buah-buah di surga itu mereka merasa, oh dulu pernah dapat ini, mungkin, tapi hanya bentuk yang sama, hanya rupa yang sama, tapi rasa tentu berbeda terus sekali. Wah, huruf dan lah, lahum hur, lahu bagi, hum, kata ganti mereka. Fiha, fi, huruf dalam ha, kata ganti lagi, kata ganti surga ya dalamnya. Dalam surga, azwajum, ini pasangan, benda. Kata benda, katanya apa? Zaja, ada pasangan, mutahharatun, ini kata benda. Katanya apa nih? Tahara suci ya. Suci. Nah, mutahharun, tahara mensucikan, pasang-pasang yang mensucikan, pasang-pasang yang suci. Suci dan mensucikan ini, Pak. Suci dan mensucikan. Kata dasarnya apa, Ustaz? Tahara, ya. Disuci, artinya tidak pernah tersentuh oleh apapun. Tidak pernah makhluk sebelum orang yang lapar dia menyentuh. Suci di situ. Nah, makin suci. Ini mutahharatun, ini yang kita saat sini bahwa wahum dan waw dan hum ganti mereka fi huruf padanya dalamnya ya ha kita ganti di surga tadi. Nah, surga tadi khalidun. Nah, ini khalidun ini dalamnya kekal. Khalidun ini kata benda pelaku aktif ini. Yang terjemahnya ada apa enggak nanti kata benda pelaku aktif. Nah, ini kan khalada katanya kekal ya. Nah, orang yang kekal namanya apa itu? Kan kata menonton orangnya penonton ya. Membaca orangnya pembaca. Menulis orangnya penulis. Nah, kalau kekal orangnya apa itu? Kekalan. Eternal. Bukan eternal dong. Nggak ada bahasa Indonesia. Nggak ada. Pengekal nggak ada. Orang kalau membaca kan pembaca. Menulis penulis tambah P kan. Membaca pembaca, menulis penulis. Kalau melihat apa namanya? Melihat nggak ada juga. Nggak ada. Ini orang kekal apa? Yang kekal selama-lamanya. Karena bahasa Indonesia nggak ada ya. Itu tunggal apa jamak? Jamak ini kan. Ini. Oh iya. Khalidun. Jadi orang kekal. Orang-orang yang kekal. Tapi allazina khalida. Jadi orangnya apa ya? Bahasa Indonesia apa itu ya? Saya nggak tahu juga bahasa Indonesia apa ini. Dia orangnya kekal. Kalau misalnya tinggal satu tempat, namanya apa? Penduduk atau menetap. Penduduk. Tinggal Pak Arman di mana? Penduduk daerah mana? Apa beda? Saya tinggal di Sentul, saya penduduk Sentul. Iya. Apa bedanya tuh? Saya tinggal menetap. Di Orang yang penduduk menetap. Saya di mana tinggal? Di Sentul. Saya penduduk Sentul, terus bilang. Saya penduduk Sentul, saya tinggal di Sentul. Mana lebih tepat? Kalau penduduk itu biasanya pribumi asli ya Pak ya. Nah, kalau tinggal itu bisa dipindah-pindah. Nah, sini nih penduduk aslinya nih Pak. Jadi kita penduduk asli surga. Jadi di dalam surga itu kita kekal penduduk asli, nggak lagi pendatang. Kalau di bumi ini kita masih pendatang Pak. Nah, oke, kita kembali ke ini. Kullama ruziqu minha, setiap kali diberikan rezeki mereka dengan di surga tersebut dari buah-buahan sebagai rezeki. Mereka berkata, inilah yang diberikan kepada kami sebelumnya. Berarti di dunia dulu yang didatangkan dengannya serupa. Jadi serupa yang diberikan di dunia dulu yang serupa. Dan bagi mereka di dalamnya padanya itu ada pasang-pasangan yang suci dan mensucikan. Dan bagi mereka di dalamnya itu adalah penduduknya surga, kekal selama-lamanya. Jadi kita di surga sudah dapat pasangan, ada buah-buahan, air mengalir lagi di dalamnya dan kekal lagi.
Kalau Beda sekali. wa atu bihi apa tuh? Wa Ustaz? utubihi didatangkan Wa utu dengannya. bihi dan Datangkan didatangkan dengan serupa. dengannya. Dan datang dengan serupa. Yang didatangkan dengannya yang serupa. Mutasyabi. Dulunya dulu. Jadi Mutasyabi kata dasarnya apa? syabaha. Syabaha ya. Walanya tafa'ala. Iya. Apa? Jadi makanan surga itu mirip dengan kita. Di sini ada durian, di sana juga ada durian. Kan durian surga, durian kita kan beda. Di sini makannya jadi ke belakang, sana makan enggak jadi harum. Sana ambil minuman, di sini ada minuman, cuman di minum sini membuat kita ke belakang, sana enggak. Mirip bentuknya. Kita cuman seolah ingat sesaat gitu sebagai memori aja. Memperenak makanan surga tadi. Oh dulu kita pernah ngobrol gitu. Oh iya, kata Pak Herman, kita pernah makan dulu makan si kapau kayak gini ya. Oh, padahal sana kapausnya udah lebih hebat lagi kan. Kalau kita pernah makan bareng gitu ya. Oh iya, dulu kita pernah makan durian ya di puncak. Oh, tapi duriannya enak sih itu, Pak. Iya. Kalau Pak Aman pernah kita bareng jalan berdua, makanya makan nasi sederhana. Oh iya, pernah jalan. Ini saya rendang kayak rendang Padang dulu ya kita makan ya. Rendangnya enak sih itu, Pak. Kayaknya pernah makan deh ini. Apa ya? Kayak aja gitu kan. Nah, pada saat itu kan kita punya kenangan ya. Berarti makanan itu enak. Kita saat menikmati satu makanan tertentu, ingat masa lalu. Kita pernah makan ini dulu ya. Nah, itu menyatakan sebuah perasaan bahagia. Nah, ini itu juga mereka ingat pada saat makan buah-buahan yang diberikan di surga, bro, kita pernah makan ini dulu di dunia ya. Ingat dia dulu. Nah, ingat itu memori membuat dia tuh bahagia. Bro. Artinya teringat ya, Ustaz ya? Teringat ya main di sini sekarang. Iya, teringat. Cuman ingat sepintas saja. Kan mingkablu dulu, tidak menyentuhkan ke bentuknya, tapi ingat sepintas gitu. Kalau saya lihat mingkablu, tidak mingkabli. Kalau mingkabli itu mungkin ingatnya itu agak detail, tapi mingkablu itu ingatnya sepintas saja. Oh dulu antara kasuban antara nyengik lupa, dibilang ingat, bilang lupa, ya lupa juga. Tapi pernah dulu, terasa ada, terkatakan tidak, bang. Mingkablu. Nah, jadi inilah yang diberikan kepada kami rezeki dulu. Ini perkataan orang di surga nih lagi makan ini. Nah, jadi ayat utuh ini saya ulang utuh beda dengan neraka. Kalau neraka ini luar biasa hukuman. Di sini adalah wabashiril utuh dari kemarin kan. Wabashiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang mereka telah beriman dan beramal soleh, bahwasanya bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dibunyi gemerci air. Ada kan orang ada tuh di rumahnya Bang Arman. Kadang-kadang pengen menikmati surga dibuat kolam kan, dibuat air mancur kan. Itu kan, pengen dengar percikan air itu kan. Iya. Banyak tuh rumah-rumah mewah tuh air mancur depannya itu. Supaya mereka menikmati gemerciknya air. Nah, itu melambangkan memang manusia itu suka ke bunyi-bunyian yang air itu. Kalau kita di kampung-kampung tuh bunyi itu enak sekali. Saya pernah tinggal di rumah memang ada bunyi air seperti ini dekat sungai. Tenang. Nah, ada perumahan di Eropa sana yang memang memakai konsep ini katanya. Di setiap perumahan itu dialirkan air. Di bawah rumah itu ada air mengalir. Dibuat aliran sungai di situ. Aduh, mahal rumah itu dan sold out habis katanya. Mereka pakai konsep ini. Cuman kita nggak pakai konsep ini, kita cuma ada di Quran kan. Nah, orang lain mempraktekkannya. Ya itulah kita baca, kita terjemahkan, yang lain praktekkan. Itulah nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti developer Muslim ya kita imbau di sini, cobalah buat konsep rumah Muslim yang seperti ini. Ada air mengalir, buat mungkin di depan sebuah sungai, ya, dekat sungai sehingga murah biaya mengalirkan sungai itu kan. Tergantung pompanya Ustaz. Kalau pompanya mati itu dia. Orang itu nggak mati Pak. Jangan dimatiin pompanya Pak. Dibuatlah teknologinya maju kan. Nah, jadi berikan kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh bahwa saya bagi mereka di surga mengalir air-air di bawahnya. Dan setiap mereka diberikan rezeki daripadanya dari buah-buahan sebagai rezeki. Oh, dari buah-buahan itu makan ya enak ya. Kalau buah-buahan itu kan kalau kita makan di dunia buah Bang. Kalau kita pergi ke rumah seseorang itu kan pertanda orangnya itu ekonominya lumayan ya. Iya. Bagus lah ya. Cukup lah, ada semua. Medium up lah. Kalau saya pergi sama teman yang biasa-biasa aja nggak ada buah, Pak. Jangan akan beli buah, makan aja pas-pasan mereka kan. Kalau dia beli buah, itu pertanda ekonominya lebih. Karena ada buah yang dimakannya kan. Nah, sini digambarkan kemewahan itu dengan buah. Nah, berikan makan buah. Kemudian mereka berkata, Hazalazi ruzikna. Inilah yang diberikan kepada kami sebagai rezeki dulu sebelumnya.
waktu bihi dan datang padanya dengan yang serupa. Oh, dulu serupa ini dulu ya. Kayaknya nih durian kita pernah makan di puncak dulu ya. Oh, saya di Padang, oh ini pernah kita makan dulu ya. Goreng pisang ini. Masya Allah. Ingat itu dulu. Mutasabihat. Nah, apalagi yang lain nggak cukup itu aja. Tadi air mengalir, kemudian ada buah-buahan, lalu nah yang paling itu lahum fiha azwajun, dan bagi mereka di dalam itu ada pasangan semuanya, dipasang-pasangan azwajun. Pak Iman nanti ketemu lagi, dan pasangannya saya ketemu lagi. Nah, makanya kalau kita mencintai pasangan kita, Pak, Quran kita dalamin, itu tanda bukti kita cinta, supaya kita ketemu lagi. Nah, di sini azwajun mutahharun, suci, mereka kembali suci. Nggak seperti di dunia kan ada, maaf ya, di dunia kadang-kadang ada haidnya, ada masa-masa apanya, ada bau-baunya, itu kan, ada napasnya bau. Ini enggak, suci itu bersih semuanya. Keringat nggak ada, bau semua baharum. Nah, suci dan mensucikan. Dan suci sini belum pernah tersentuh oleh siapapun. Tidak pernah tersentuh oleh malaikat, tidak pernah tersentuh oleh jin dan setan, tidak pernah oleh makhluk lain pun. Hanya oleh kita. Itu hanya untuk kita. Berarti ini bukan istri aja dong ya, Ustaz? Pasangan ini. Pasangan ya. Dalam bentuk jamak lah ya. Iya, jadi bisa juga istri tetap istri. Nah, ini pasangan tambahan lagi, dari. Dan di situ nggak ada rasa cemburu, Bang. Iya, atau untuk perempuan juga pasangannya suaminya kan, ya. Laki-lakinya juga. Ya. Nanti kan jangan pakai logika di dunia, Bang. Itu nanti suaminya banyak istri, yang suami istri mendapat suami. Ibu-ibu protes lagi nanti kan. Pokoknya semuanya nggak ada yang cemburu, Pak. Di sini Allah sudah ngatur, Pak. Regulasi di surga itu semua senang kita, menyenangkan. Tidak satupun yang menyakitkan. Beda dengan di neraka nanti. Di neraka makan tenggorokannya kita makannya apa, Pak? Duri. Zakum. Nah, wah. Kemudian wahum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya itu khalidun, kekal selama-lamanya, triliunan tahun. Nggak ada masa habisnya. Coba bayangkan, berkekalan, nggak ada putus-putusnya. Nah, itu yang membuat kita tuh biarlah berkorban sebentar. Kalau Allah larang di dunia, ya kita berhenti, karena hidup ini sementara. Allah suruh capek-capek dikit kita kerjakan. Kenapa? Konsekuensinya dalam sekali. Saya nggak bisa bayangin, Bang, kalau saya masuk neraka dan itu selama-lamanya, pedihnya minta ampun. Saya kemarin sakit 1 hari kan, waduh nggak enak, Pak. Itu cuma sempoyongan 1 hari yang nggak enak sama sekali, kagak enak. Bagaimana kalau kita dibakar dalam di situ bertahun-tahun lagi? Kadang-kadang sakit itu juga membuat kita berpikir 2 kali bahwa Allah sayang sama kita. Loh, coba kamu sakit dikit, tahan nggak kamu? Nggak tahan, ya Allah. Nah, kalau nggak tahan, tetaplah istiqomah dalam hukum Allah. Jadi seolah pesan Allah seperti itu, sakit kemarin. Jadi sakit itu membuat kita kembali dekat kepada Allah, bukanlah hukuman kepada kita, pelajaran bagi kita. Nah, pada saat kita senang, syukur kita. Dari kesenangan dunia ini hanya sebentar, Pak. Nggak ada apa-apanya. Kesenangan dunia itu dibandingkan dengan kesenangan akhirat, Pak. Nabi mengatakan, celupkan tangan kita ke laut, celupkan ke laut, angkat tangan itu. Berapa tetes sehari yang dapat bawa sama tangan kita? Itulah dunia. Sementara lautan luas itulah akhirat nanti kita, yang menunggu kita nanti. Apakah kita mau mengorbankan lautan luas hanya gara-gara 1 tetes ini? Orang yang berakal nggak mau dia. Maka kita ikhlas, kita taat kepada Allah. Kita ikhlas apapun yang perintah Allah, kita ikhlas. Demi nanti masa depan kita yang sangat panjang sekali. Kita tidak mau mengorbankan masa depan kita hanya dengan meraup masa sekarang yang nggak jelas ujung pangkalnya. Nah, kita insya Allah istiqamah dalam Al-Quran ini. Kita istiqamah, selalu kita membahas Quran, supaya nanti kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Bahwa kabar gembira ini untuk kita semuanya, bukan untuk orang lain, untuk kita. Bisa kita lepaskan kabar gembira ini kan. Itu dari saya, mungkin ada tambahan atau pertanyaan dari teman-teman yang lain, atau dari Pak Herman, Amir kami, atau dari siapapun, atau dari Mbak Nani tadi, atau siapapun, silakan bertanya. Silakan, Mbak. Oh, Mbak Nani udah izin ya. Silakan. Bang Sub-Zero nih, ada Bang. Silakan. Silakan, Bang. Beliau lagi ada kesibukan. Saya tadi Pak dikirim ini, Pak. Ini dikirim apa? Pempek dari Palembang. Ini banyak nih. Masya Allah. Banyak nih.
Ya, peserta kita nggak tahu Pak ya. Peserta kita tahan di gimana kan banyak di Palembang sekarang tuh. Pak Ustadz, jadi melamar katanya. Tapi kan ada apa? Udah besok saya kirim PMP. Alhamdulillah. Mereka nggak Siapa mau disebut. Pak Joni? Enggak. Bukan. Pak Joni lain lagi. Pak Joni udah Iya, ngirim iya. dia. Pak Rizal mana alamatnya? Kirimnya apa? Spidol. Ya, kami nggak usah mikir spidol. 1 tahun ke depan mungkin nggak bisa mikir lagi, Pak. Ini mau 6 bulan nggak mikir lagi. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya dulu cerita dikit Pak, di dunia ini balasan di dunia udah ada Pak. Dulu kita belajar Quran itu Pak nggak tahu ya, saya waktu itu dulu kan masih kopdar ya, pendarat itu sering sekali ke rumah orang ada aja, kita lagi butuh A, nggak lama datang orang ngantarin A, kita butuh B, orang ngantarin B. Saya ada sekali dulu Pak Herman ya, pengalaman saya dulu, nih kita mau apa nih, ujuk-ujuk mau ke pasar nih, antar beras, mencari beras, baru melangkah ke rumahnya, di luar rumah, datang orang ujuk-ujuk, saya sebut namanya, Pak Ustadz, ini ada kiriman, apa itu? Ini buka pintu mobilnya kan, beras kata, loh, kok beras? Bawa ke rumah Pak, nggak jadi beli beras Pak. Nah, itu jangan ada yang kedua itu jumlah uang Pak. Saya jumlah uang waktu itu butuh katakanlah 300.000 kan. Tuh pergi jalan keluar aja jalan. Nggak lama datang orang, Assalamualaikum, Assalam. Ini rumah Pak Rizal, iya. Ini dari Bu A. Apa itu? Si amplop. Itu pasti itu pas 300.000. Luar biasa ya. Dan itu bukan sekali 2 kali. Kalau sekali 2 kali itu mungkin faktor kebetulan. Ya. Itu puluhan kali seperti itu. Iya. Puluhan kali. Nah, jadi saya yakin dengan Quran itu kita berjuang. Sama, nggak usah ragu-ragu. Sama Ustadz, saya juga mengalami hal itu juga ya. Seperti itulah, mirip-mirip seperti itu. Untuk rezeki dari Allah seperti itu. Dulu saya pernah beli rumah gitu ya. Rupanya ada uang prestasi dari pihak developernya. Itu kesulitan saya ngambil balik uangnya. Itu akhirnya saya dapat bonus dari kantor sekian Ustadz. Itu jumlah itu ya? Persis jumlahnya. Ya. Persis jumlahnya. Ya. Dan apalagi ya, banyaklah cerita-cerita seperti itu. Untuk buka ayat Al-Quran juga seperti itu. Misalnya saya lagi debat gitu ya, zaman dulu tuh, saya butuh ayat yang ini gitu. Saya buka, ya namanya buka Quran itu kan baru buka aja dulu kan gitu, nggak mengukur ini di mana gitu. Buka itu langsung di ayat itu mata saya ke situ. Ya. Dan ini nggak sekali Ustadz, berkali-kali ini. Ya. Ada sama istri saya juga seperti itu juga. Nah makanya Ustadz tadi cerita, walah ini apa ini seperti ini. Jadi itu memang nggak sekali Bang Arman. Saya mungkin puluhan kali kalau saya ceritakan, puluhan kali. Dan jumlahnya sama. Itu yang jadi prop itu loh Bang. Ada suatu kali saya misalnya butuh duit 350.000, butuh duit 350.000. Bagaimana ceritanya? Itu mau keluar rumah aja, ada yang datang, nanya, saya nggak tahu sama orangnya itu, ini rumah Pak Rizal ya? Iya. Itu ada yang nganti, Pak. Nah kemarin ada lagi tiba-tiba itu saya juga udah hampir tinggal beres ya. Ada yang ngantar 1 karung, Pak. Bukan ngantar 1 karung ngantar, Pak. Alhamdulillah, itulah berkahnya. Apa itu namanya Ustaz? Min haitsulai tasib loh saya bilang Pak. Rezeki yang nggak diduga-duga. Nah itulah kalau kita memang betul-betul berpegang pada Allah dan bertakwa, maka Allah memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Ada ayatnya itu, saya takut menyebut ayat, takut salah, tempatnya juga saya ragu, nanti saya cari lah. Itu pasti ada itu. Barang siapa yang bertawakal kepada aku, kata Allah, maka aku berikan jalan keluar dari persoalan hidupnya dan aku berikan rezeki yang dia tidak pernah menduganya. Dan yang tidak disangka-sangka, nggak pernah nyangka kita, tiba-tiba datang. Nilainya sesuai yang dibutuhkan. Sesuai, betul. Sesuai. Juga. Iya. Ini bicara rezeki ya, ayat ini bicara rezeki. Betul, Bang. Sepersis sama. 350.000 butuh pas yang datang 350.000. Butuh 1 laptop, pas 1 laptop datang. Nah, laptop ini yang saya menurut cerita saya yang agak terharu sebab cerita laptop ini. Jadi tahun 2000 udah mulai ngajar 2015 2017 lah. Anak saya kan masih kuliah itu. Yang paling bungsu Pak, kuliah di UIN Bandung, dia perlu laptop. Itu jam 11 dia minta sama dia punya butuh laptop. Saya nggak ada duit, nggak ada duit nggak apa. Saya nggak bisa jawab Pak. Sebentar ya nak.
Aduh, jadwal ngajar saya, jadwal ngajar itu. Sebentar ya, nak ya. Habis pikirkan. Padahal saya nggak mikir, saya secara pasrah aja. Keluar saya ke rumah ngajar, habis ngajar, pulang jam 2. Jam 2 siang. Terus dia itu nggak lama lagi, nggak lama Pak. Datang paket, Pak. Datang paket, kami terima, saya kaget kan. Siapa pengirimnya nggak tahu, siapa nggak tahu. Nah, saya khawatir waktu itu kan ada pembelian online kan, jangan nanti orang mengirim terus saya tagih atau ada mengirim bom kan, itu juga curiga dulu kan. Iya. Saya telepon lah pengirimnya itu, telepon, dia jawab di situ. Katanya, Pak coba buka, coba lihat siapa pengirimanya dan buka apanya Pak. Saya bilang pengirimnya PTA. Terus yang menerima Asrizal, saya bilang. Nah, dicek, bentar Pak, saya cek. Nah, diceknya, oh memang untuk Bapak itu katanya. Apa ini Bu? Buka aja, itu hadiah. Karena Bapak pernah datang ke stand kami 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu Pak. 2 tahun yang lalu datang ke stand kami, itu Bapak melihat dulu. Saya pernah berarti Bapak sebagai, kami ambil sampel random sebagai hadiah yang kami berikan. Apa isinya Pak? Buka aja. Nggak tahu kami. Nah, setelah itu saya yakin bahwa itu tidak ditagih, saya buka Pak. Apa isi, kaget saya Pak? Isinya laptop pasti yang diminta. Nah, 11 jam tadi, 3 jam yang lalu. Pas saya berikan ke anak saya, nih nak, laptop yang Bibu. Loh, dari mana tahu Bi? Baru Pak. Saya luar biasa. Luar biasa. Jadi makanya itulah mujizat Quran. Nah, itu yang tak pernah saya lupakan. Makanya saya yakin dengan Al-Quran itu semua kebutuhan kita dicukupi oleh Allah. Nah, itu pengalaman sedikit unik itu, ada beberapa kali seperti itu. Nah, alhamdulillah. Ini masih dalam recording, ntar diedit lah ya, nggak apa-apa ya? Terserah, nggak apa-apa. Dia rekam juga nggak apa-apa, disampaikan ini bahkan bicara rezeki kan. Iya. Nggak salah, nggak apa-apa ini. Itulah keutamaan Quran. Jadi kita sebenarnya disuruh oleh Allah, jangan ragu dengan Quran ini, jangan ragu kita. Bergeraklah, Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Kan kita ini bergerak 24 jam dengan Quran ini. Pagi jam 5.30 orang belum kemana-mana, kita dengan Quran. Jam 8 nanti dengan Quran lagi. Kadang siang juga dengan Quran. Malam dengan Quran. Nah, saya kan tampil ini kan perlu persiapan juga, Bang. Jadi persiapan saya di sela-sela itulah. Misalnya tampil jam 1, mungkin dari jam 11 sudah siap saya. Kalau tidak, mereview kembali. Nah, mungkin ujung-ujung ada yang 1-2 yang lupa kan, saya perlu review. Jadi kalau misalnya malam tampil, atau besok pagi tampil, saya review dulu. Ya, praktis waktu saya sudah habis dengan Quran ini. Nah, saya serahkan kepada Allah, kebutuhan-kebutuhan hidup serahkan Allah. Saya serahlah Allah bagaimana mengatur. Itu yang saya tangkap, yang saya lakukan selama ini. Oke, Bang Arman, mungkin Pak Herman tambahan atau apa, bisa jadi kita bicaranya masalah rezeki, Pak. Ini bicara rezeki ya, mungkin ada rezeki-rezeki yang supaya teman-teman kita sebelah itu yakin bahwa dengan Quran itu Allah tidak akan pernah lupakan rezeki kita. Masya. Mungkin ada Pak Herman ada pengalaman tentang rezeki ini yang minasulai tasid itu ya. Ya, pengalaman enggak ini Ustaz, biasa aja saya, sederhana nanti. Tidak seperti Ustaz lah gitu ya. Dalam rangka belajar mesti Ustaz. Jadi mungkin dalam rangka masih belajar mungkin belum dikasih yang seperti yang Ustaz alami gitu ya. Cuman ya merasa nggak ada pernah kesulitan itu aja nih Ustaz. Dalam segala hal sampai sekarang belum pernah merasa. Itu aja. Ya tapi kalau membaca Al-Quran, saya baru awal itu membaca aja Ustaz, dari mulai tahun 80 itu memang saya minimal dalam bulan Ramadan itu tamat 1 kali. Itu baru membaca aja Ustaz. Dan setelah itu apapun yang saya urus nggak pernah ada sulit gitu. Misalnya waktu saya pindah, istri saya kerja Ustaz. Itu mereka susah pindah Ustaz. Susah pindah sekali di bank ya, di bank BUMN. Saya pindah ke Jakarta, nah itu. Tapi ketika dia nggak sanggup tuh menghadapi pimpinannya di sana, di Banjarmasin. Saya coba ke kantor pusatnya Pak, di Membonjol sana tuh di Jakarta. Karena saya udah pindah kan. Saya minta bantu gimana? Mudah aja gitu, orang itu mudah sekali. Istri Bapak di mana? Di sana. Bapak kerja di mana? Di sini. Bapak boleh bantu saya juga, boleh apa?
waktu itu kan saya di Telkom, Ustaz. Kan Ya. susah sekali masang telepon itu. Hmm. Beliau itu masang telepon di rumahnya di Kelapa Gading. Sudah 3 tahun saya nggak dapat, Pak. Bapak bisa bantu? Insya Allah saya bantu. Nggak tahu juga gimana bisa bantu apa enggak gitu. Sampai di kantor saya kan perginya izin bos. Ya. Ketika sampai di kantor saya bilang sama bos, gimana, berhasil nggak? Dia ngasih PR saya, bos, apa PR-nya ini? Dia minta, dia sudah pernah mendaftar untuk ini, artinya ada surat dari Telkom bahwa dia belum dapat gitu ya, artinya menunggulah gitu. Oh nggak apa-apa, besok saya kasih dia. Nah, kapan dia butuh, secepatnya. Langsung bos saya itu turun tangan menghubungi unit yang menangani daerah Kelapa Gading itu, Ustaz. Langsung dapat. Nah, terus istri saya tuh mudah sekali pindah di sana, ngadapin bos. Besoknya saya pergi ke sana, datangin bosnya. Dia bilang waktu itu agak sedikit berdebat, tapi beliau akhirnya pasrah gitu ya. Tunggu dulu beberapa bulan. Saya bilang kalau Bapak bisa ngomong itu, apa ada kepastian nggak nunggu? Sekarang yang saya butuhkan adalah surat dari Bapak bahwa Bapak bersedia melepas. Gitu. Itu aja suratnya. Karena itu yang diminta di kantor pusatnya, Ustaz. Akhirnya dia bersedia, kalau gitu ya udah bersedia. Nggak sampai sebulan itu selesai suratnya, Ustaz. Iya. Pindah. Jadi itu baru istilahnya mengenal sedikit lah, belajar membaca Al-Quran dengan rutin gitu ya. Belum tahu artinya sekarang. Nah, mudah-mudahan dengan ini, kalau sekarang ini saya merasa ini, Ustaz, ketika badan itu seperti memang tidak ada rasa capek kalau kita asik membahas Al-Quran. Gitu. Yeah. Nggak ada rasa bingung. Tapi kalau terdiam kita bisa ketiduran. Kalau kita misalnya ngantuk ya, udah ngantuk nih, memang tidur kurang lebih 2 jam 3 jam sehari. Itu kalau terdiam kita bisa mau duduk di mana aja misalnya. Tidur. Bisa tertidur lagi duduk. Termasuk di Zoom juga bisa tidur kan? Bisa kalau nggak ngomong, kalau nggak ada aktivitas. Tapi begitu pernah kok di Zoom tidur. Pernah di Zoom saya tidur kok. Jadi MC, saya jadi MC di Zoom tertidur Bang. Iya. Hitung aja itu terakhir Ustadz bisa menetralisir nggak ngomong itu. Ya udah, mungkin perangkatnya lagi rusak ini katanya gitu kan. Akhirnya ditutup sendiri sama Ustadz. Pernah saya jadi MC kok bisa tidur. Karena gini, itu ada diskusi terakhir tuh Bang Arfan. Nah itulah. Jadi ketika kita benar-benar kita berbicara aktif dengan Al-Quran, itu sepertinya nggak ada rasa ngantuk, ada rasa capek. Iya, kenapa itu ya Ustadz ya? Itu kalau saya tuh sama teman-teman jamaah dulu ya, yang dulu kalau saya udah ngantuk itu udah bisa malah tidur dong, nguap-nguap terus malah udah liar gitu. Sama mereka dibahas Quran mereka. Tahu itu, memang sengaja udah bahas aja Quran, ntar juga melek deh. Saya juga nggak ngerti tuh Ustaz. Kenapa kalau bahas Quran begitu? Energi Quran itu luar biasa, Pak. Saya juga saya pernah ngajar dosen, nggak tahu saya. Ada dosen saya ajar waktu di kelas dulu di Andalusia. Jam 8 sampai jam 10. Kan nggak berhenti kayak kan, habis presentasi. Dulu presentasi, Pak. Awalnya presentasi 5 pilar itu presentasi, habis itu istirahat, habis itu kelas lagi. Itu mereka langsung protes saya. Pak Ustadz istirahat dulu lah. Saya juga dosen kok, saya nggak sanggup lebih 2 jam. Pak Ustadz sampai sore, saya bukan 2 jam, Bu, 3 hari saya bilang, nggak ada masalah. Kok bisa begitu? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Nah, jadi kita kuat dengan Quran itu bertahun-tahun saya jalani, Pak. Paling sudah 2015 sampai COVID itu 2018, 3 tahun. Itu nggak berhenti, Pak. Jadi dulu jadwal saya itu Selasa, Rabu, Kamis 3 hari, lalu Jumat, Sabtu, Ahad. Jadi kelas Selasa, Rabu, Kamis itu di Andalusia, Jumat, Sabtu, Ahad itu kelas di Masjid Musala Al-Madani namanya. Kami mengadakan di situ dari pagi sampai sore. Nah, karena bersambung malamnya juga, Pak. Karena orang-orang datang luar kota tuh nginap di Sentul. Nah, nginap di situ, Pak. Ada yang nginap di situ, ada yang nginap di hotel kan. Nah, jadi saya padat dulu, Pak. Nah, Seninnya itu yang kosong, itu saya keliling, Pak. Paginya ngajar ke Depok, siangnya tuh ke tempat Bu Laila kemana itu, yang di Al-Islam yang di apa itu, yang di Empang Bogor. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad praktis, nggak ada pernah istirahat. Dan berjalan terus 3 tahun, 4 tahun, nggak ada terasa apa-apa. Ya, saya umur berapa tuh, Ustaz? Hah? Usia berapa itu? Ya 2015 kemarin, habis pensiun dini. Oh, saya kan pensiun dini. Ya Allah. Iya. Nah, itu saya bilang kemarin ada sedikit teguran dari Allah ya. Orang minta belajar Quran saya,
Kalau kita tunda-tunda, bentar saya sibuk, ya Allah tegur kita. Nah, jadi ini dialog kecil ya, masalah rezeki. Rezeki itu memang dari Allah. Nah, ada satu cerita yang menarik, saudara. Ini bagi saya merupakan sebuah harus pasrah total kita. Mungkin berjalan juga bagi teman-teman yang lain. Saya waktu itu kedatang tamu, Pak, pemilih lah. Kalau di Padang, di Jakarta tugas biasa pemilih datang. Saya waktu itu cuma punya duit 10.000 di kantong, dan yang lain nggak ada, kena apa namanya, belum tanggung lah namanya 10.000. Nah, di kantong saya ada 10.000. Nah, waktu itu datanglah orang minta cerita panjang lebar, minta duit, perlu duit ya. Maka uang 10.000 ini bagi saya, Pak, itu makan siang plus ongkos pulang. Makan siang itu dulu Jakarta tahun 2000-an itu tahun 2000 ya, 2001 2002 lah, itu biaya makan siang tuh kurang lebih 7.000, ongkos pulang 2.000, pas 10.000, Pak. Nah, dia minta mau cerita itu nggak tahan, saya kasih uang 10.000. Saya udah siap nggak makan, Pak. Ya. Jam 11 saya kasih ke dia 2.000, dia pulang. Saya udah ke masjid sholat zuhur, saya udah nggak makan lagi, saya udah siap. Saya pergilah ke ruang saya lagi sholat di masjid kantor, ada kan, balik ke tempat duduk. Tempat duduk saya, Pak, di meja saya, Pak, ada nasi, Pak. Ada nasi, bisa kaget itu. Ini nasi siapa nih? Si A ulang tahun. Loh, saya udah siap nggak makan, Pak. Betul-betul siap nggak makan. Seperti biasa saya makan di restoran dekat kantor itu kan, makan situ. Nah, saya udah siap nggak makan, tetapi di meja saya ada nasi. Itu kejadian, Pak. Ternyata memang rezeki itu memang dari Allah, bukan dengan duit. Duit itu kan sarana semua. Ya mungkin kalau saya pergi dengan duit tadi, saya pergi beli nasi itu, mungkin nasi itu juga enak, Pak, saya. Nah, udah makan saya disitu kan, alhamdulillah. Jadi yang nasi tadi saya makan, Pak. Nah, pulang lagi kan, saya siap jalan kaki pulang, Pak. Saya sampai baru turun di lift, itu depan udah ada nunggu. Berjalan, baru saya pulang. Saya ada perlu ke daerah Romangun, kan tinggal Romangun, dia tinggal Bekasi. Saya ada perlu ke Romangun, ini sama saya. Naik masih dia, Pak, diantar saya ke rumah. Nah, itu. Karena saya mau naik metro mini loh, Pak, terus terang. Nanti metro mini 03, dari jurusan Sepaka Putih ke Romangun. Nah, itu saya, udah sampai Kijang saja ini. Itu nggak pernah saya lupakan cerita seperti itu. Jadi artinya apa, Pak? Kalau kita memang hak kita, Allah akan tukar. Rezeki itu nggak ketukar. Nah, apa yang kita miliki sekarang itulah milik kita sekarang. Itulah dari Allah. Nah, maka kita syukurin tuh. Mungkin di situ tuh saya pernah diajarkan oleh Allah bersyukur. Kalau rezeki kita tuh nggak ketukar. Bagaimana cara kita sumpang subel nyarinya, kalau seperti itu kata Allah seperti itu. Nah, itulah ya. Kita tetap usaha, tapi yakinkan diri kita bahwa apa yang diberikan Allah kepada kita itu yang terbaik. Kita selalu katakan apa yang kita perlu sekarang, Pak Herman, saya, siapapun, itu yang terbaik dari Allah. Ada yang jadi isu itu, Ustadz, kalau dalam hal muamalah itu kita tetap usaha gitu ya. Ya, tetap. Orang berpandangan hasil yang aku dapatkan adalah dari apa yang aku kerjakan. Nah, ini bagaimana nih ngasih tahunya? Karena itu banyak sekali, Ustadz. Padahal kalau menurut saya, dari pengalaman saya, kita memang diwajibkan sama Allah berusaha, berikhtiar. Ya, ikhtiar lah. Ya. Masalah hasil itu urusan Allah. Domainnya Allah itu. Ya, itu yang saya pahami seperti itu. Benar. Kita usaha, kita cuman domain kita berusaha. Iya. Masalah hasil serahkan kepada Allah. Artinya usaha kita betul-betul yang kita lakukan sesuai dengan perintah Allah. Iya. Kita bekerja sesuai dengan keridhaan Allah. Tempat-tempat kita bekerja. Masalahnya lebih banyak orang yang memahami hasil yang aku dapatkan adalah dari apa yang aku usahakan. No. Itulah. Begitu orang yang kerja keras, siapa yang kerja keras? Tukang batu, Pak. Petani yang kerja keras. Direktur yang duduk-duduk aja kerjaannya. Itu dia. Usahanya apa? Terbalik jadi kalau kita yang benar itu menurut saya, usaha boleh kita lakukan yang terbaik yang kita punya. Kamu mampu apa sekarang? Kamu ahli dalam bidang akuntansi, kerjakan sebaik-baiknya akuntansimu. Kamu ahli dalam bidang biologi, kerjakan sebaik-baiknya. Kamu dokter, kerja yang baik. Periksa pasien yang baik. Masalah nanti Allah yang menentukan. Apa hindari dari yang larang. Sulit sekali itu, Ustaz. Sulit sekali. Saya merasakan nggak cuma di orang luar ya. Bahkan di ring 1, ring 2 keluarga saya masih berpikir seperti itu. Makanya saya berpikir ini Al-Baqarah 25 ini sebetulnya bisa jadi trigger lah untuk nanti ada konten-konten lain, program lain untuk dakwah, untuk diberikan lagi ke masyarakat tentang hal ini, Ustaz. Bahwa memang kita diwajibkan oleh Allah untuk berikhtiar, tapi perkara hasil itu 100% mutlak atas ri Allah. Coba ya lihat Pak ya. Wa mimma razaqnahum. Dari apa yang kami berikan rezeki kepada mereka. Kami berikan rezeki ke Allah. Berarti apa?
Kan Allah yang memberikan. Kan bukan kita yang bekerja, hasil usaha kita bukan. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, jadi Allah yang memberikan rezeki, bukan kita yang memberikan apa. Kita hanya ikhtiar, usaha. Iya, betul. Lakukan yang terbaik yang kamu punya. Kalau sudah yang terbaik, datang rezeki itu Allah yang menentukan. Jadi kita nggak bisa, kalau kita kerja di kantor yang baik, lakukan apa yang kita mampu. Posisi kita sebagai apa? Kerja yang terbaik di situ. Kita manajer, kerjakan yang terbaik. Apa tugas manajer? Kerjakan yang baik. Nah, masalah naik pangkat, nggak naik pangkat itu udah urusan yang di atas, itu nggak urusan kita lagi. Baik, Ustaz. Saya tertarik sekali nih tentang hal ini untuk ke masyarakat dalam hal khususnya muamalah lah ya. Ya. Luar biasa ini, luar biasa Rizki, sekali ini. Bukan soal rizkinya ini. Orang memahami ini bahwa itu tadi yang saya bilang. Hasil yang aku dapatkan adalah dari apa yang aku usahakan. Begitu. Itu konteksnya terhubung ke situ. Pasti itu, Ustaz. Yang zaman sekarang ya. Ya. Kan memang mereka melihat yang apa yang terlihat di mata kepala mereka. Iya. Wajar lah. Aliran materialisme kan begitu. Harta yang saya punya adalah hasil usaha saya sendiri. Apa beda sama Karun kita, Pak? Karun kan ngomongnya begitu. 5.000 tahun yang lalu ngomongnya begitu. Masa nggak maju-maju kita kan? Karun ngomongnya Ustaz, begitu. jadi konten mungkin di Islam Menjawab kali nanti ya. Boleh. Kita bahas masalah rezeki aja. Satu paket nggak apa-apa. Boleh, bagus. Tentang rezeki aja. Insya Allah. Apa beda sama Karun nanti kita kan? Ya, Karun ngomong gitu, minta zakat apa katanya? Karena kan berusaha saya sendiri. Itu 5.000 tahun yang lalu. Ya, itu dia. Masa sampai 5.000 tahun itu juga mikir kita nggak maju-maju kita kan? Ya nggak? Masa balik ke zaman dulu lagi kita, ke jadul lagi kita. Baik, Ustaz, Pak Arman. Oke, Bang Arman, mungkin closing statement kita, saya mungkin Bapak Ibu sekalian, para netizen di luar sana, saya ini bicara tentang bagaimana kabar gembira dari Allah kepada kita, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa nanti kita dijanjikan oleh Allah sebuah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan kita diberikan makan makanan dengan buah-buahan yang serupa, tapi jauh lebih hebat, jauh lebih enak makanan surga. Dan di sana nanti kita berikan Allah pesan-pesangan, dan di sana kekal selama-lamanya. Dan itu marilah beriman dan beramal soleh agar janji Allah kelak nanti kepada kita pas diberikan. Dan Allah innaka la tukhliful mi'ad. Allah nggak pernah merubah janjinya. Demikian dari saya, mungkin dari Amir kami ada tambahan. Silakan Mir. Terima kasih Ustadz yang telah menguraikan lanjutan dari ayat 25 surah Al-Baqarah. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz siang ini kita bisa ambil pelajaran dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin langsung kita tutup aja Ustadz acara kita. Jadi kita ucapkan dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Husain baru sampai ini.